Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Nurul Huda dengan nomor NIM 202069030017 dari Teknik Industri B. Kali ini saya akan membahas soal UTS Fisika Industri semester 2. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan kecepatan dan percepatan. Jelaskan juga dengan memberikan contoh gambar. Kecepatan adalah seberapa cepat melajunya sebuah mobil dalam menempuh suatu jarak tertentu, sedangkan percepatan mempunyai peranan untuk menambah kecepatan melajunya sebuah mobil agar melaju lebih cepat atau melaju lebih lambat. Contoh kecepatan yaitu jika suatu benda berpindah dari titik A ke titik B dengan waktu tertentu, maka gambarannya seperti ini. Jika sebuah mobil berpindah ke dari titik A ke titik B dengan waktu 5 menit. Kemudian untuk contoh percepatan, jika suatu benda berpindah dari titik A ke titik B dengan bertambah atau berkurangnya kecepatannya. Contohnya, jika sebuah mobil berpindah dari titik A ke titik B, ke titik C maupun ke titik D. Di dalam perpindahan tersebut ada penambahan kecepatan. Nah, itu yang disebut kecepatan. Demikian untuk pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 detik, mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan hingga berhenti 10 detik. Kemudian jaraknya yang ditempuh mobil dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah penyelesaiannya adalah diketahui A atau kecepatannya adalah 2 meter per second kuadrat, dianggap tetap. Kemudian waktunya 10 second, V0 sama dengan 0 meter per second kuadrat, T0 sama dengan 0 second. Ketika mesin dimatikan, T sama dengan 0 second, Vt sama dengan 0, T sama dengan 10 second, Vt sama dengan 0 meter per second. Sebelum ditanyakan adalah jaraknya. Sebelum kita mencari jaraknya, maka kita mencari percepatan setelah mesin dimatikan. Dijawab A, Vt sama dengan Vo plus A plus A kali T. Vt sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10. Vt sama dengan 20 meter per second. Dan kita mencari percepatannya. A sama dengan Vt dikurangi V0 per T dikurangi T0. 0 dikurangi 20 per 10 dikurangi 0 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Karena di sini hasilnya minus, maka ini adalah perlambatannya. Vt ini selanjutnya dijadikan V0
untuk dicari perlambatannya. Selanjutnya kita cari jaraknya. VT sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat plus 2 kali 2 kali S. 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat plus 4 dikali S. S sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100 meter. Jadi, jarak yang ditempuh setelah mesin dimatikan adalah 100 meter. Selanjutnya, kita akan membahas soal UTS nomor 3. Sebuah pesawat mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut mulai jatuh saat berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan air laut. Jika kecepatan jatuh pesawat mula-mula 30 km per jam, berapa sisa waktu pesawat tersebut hingga sampai ke permukaan laut? Penyelesaiannya adalah diketahui S sama dengan 12 km atau 12.000 meter. V0 sama dengan 30 km per jam atau 30.000 meter dibagi 3.600 second sama dengan 8,33 meter per second. Gravitasinya adalah sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan adalah T. Dijawab S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat sama dengan 8,33 dikali T ditambah setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Kemudian kita coret 2 dan 10-nya menjadi 5. 12.000 sama dengan 8,33 T ditambah 5 T kuadrat. 5 dikali T kuadrat ditambah 8,33 kali T dikurangi 12.000. Untuk lebih mudahnya, kita kelompokkan angka-angka ini menjadi A, B, C. Kemudian kita cari T1 dan T2-nya. Sama dengan minus B lebih kurang akar V0 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A sama dengan minus 8,33 lebih kurang akar 8,33 kuadrat dikurangi 4 dikali 5 dikali 12.000 dibagi 2,5 sama dengan minus 8,33 lebih kurang 69,39 ditambah 240.000 dibagi 10 sama dengan minus 8,33 lebih kurang 489,96 dibagi 10. T1 sama dengan minus 8,33 plus 489,96 bagi 10 sama dengan 48,163. T2 sama dengan minus 8,33 dikurangi 8 dikurangi 489,96 dibagi 10 sama dengan minus 49,829.
Karena standar waktu tidak ada yang minus, maka kita gunakan angka yang 48,163. Selanjutnya kita cari S-nya. S sama dengan V0 T ditambah setengah kali G kali T kuadrat sama dengan 8,33 dikali 48,163 ditambah setengah dikali 10 ditambah 48,163 kuadrat sama dengan 401,19 ditambah 5 dikali 2, dikali 2319,67 sama dengan 401,19 ditambah 11.598,37 sama dengan 11.999,56 meter. 11.999,56 meter ini apakah sama dengan S 12.000? Kita katakan iya, karena jika dikonversikan angka 11.999,56 meter itu akan menjadi 12.000 meter. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4, yaitu sebuah kereta api kargo berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kereta tersebut akan transit di 5 stasiun yang dilewati selama masing-masing 5 menit. Jika kecepatan kereta api tersebut 100 km per jam, kemudian dianggap konstan, pada pukul berapa kereta api akan sampai di stasiun Yogyakarta jika jarak total stasiun Surabaya Yogyakarta adalah 506 km. Jelaskan dengan menggunakan gambar. Yang pertama, diketahui KA dari stasiun Gubeng. KA berangkat dari stasiun Gubeng ke stasiun Jogja pukul 17.30. Kemudian transit di 5 stasiun masing-masing 5 menit. Kecepatan rata-rata 100 km per jam. Jarak kota Surabaya ke Jogja sama dengan 506 km. Di sini kita gambarkan stasiun Gubeng Surabaya, kemudian stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, stasiun 5, dan yang terakhir adalah stasiun tujuan Yogyakarta. Kemudian kita petakan menjadi jarak A, B, jarak antara stasiun Surabaya ke stasiun 1, stasiun 1 ke stasiun 2, stasiun 2 dan ke stasiun 3 sampai dengan stasiun Yogyakarta. Ditanya pukul berapa sampai Jogja. Kita cari dulu waktu totalnya, yaitu waktu total sama dengan waktu transit ditambah waktu perjalanan. Waktu transitnya per masing-masing stasiun adalah 5 menit dikali 5 stasiun ditambah jarak kecepatan. Waktu transitnya 25 menit, total 25 menit ditambah 506 adalah jarak stasiun Jogja ke Surabaya dibagi 100 sama dengan 25 ditambah 5,06 sama dengan 25 ditambah 303 menit sama dengan 328,6 menit. Kemudian kita rubah menjadi bentuk jam, maka sama dengan 5,47 jam.
Dari stasiun Gubeng, kereta api berangkat jam 17.30 dengan lama perjalanan sama dengan 5,547 sama dengan 22.77 atau 23.17. Jadi, kereta api akan tiba di stasiun Yogyakarta jam 23.17. Rata-rata waktu perjalanan setiap stasiun adalah waktu total dikurangi waktu transit, yaitu 328,6 dikurangi 25 sama dengan 303,6 menit. Dibagi 6 stasiun. 6 ini adalah jumlah stasiun transit yang dilewati. Sama dengan 50,6 menit. Jadi waktu perjalanan setiap stasiun adalah 50 menit, 50,6 menit. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. Berangkat dari stasiun Gubeng pukul 17.30 akan datang di stasiun 1 itu pukul 18.21. Kemudian berangkat lagi jam 18.26. Kemudian sampai di stasiun 2 jam 19.17. Kemudian berangkat lagi 19.22. Kemudian sampai di stasiun ketiga adalah jam 20.13. Berangkat lagi jam 20.18. Kemudian sampai di stasiun keempat adalah jam 21 menit. Berangkat lagi jam 21.14. Kemudian dari stasiun 4 ke stasiun 5, datang di stasiun 5 jam 22.05. Berangkat lagi jam 22.10. Kemudian sampai di stasiun Jogja adalah jam 23.7. Nah, jam 23.17. Berikut ini adalah pembahasan soal nomor 5 dengan soal sebuah kardus dengan massa 0,8 kg ditarik ke arah kiri dengan gaya 4 Newton. Tentukan percepatan jika A. Bidang lintasan licin, B. Bidang lintasan kasar dengan koefisiensi gesek kinetik sama dengan 0,4. Berikut pembahasannya. Jika diketahui masanya adalah 0,8 kg, gayanya sama dengan 4,4 Newton. Kemudian ditanya A pada lintasan licin, B lintasan kasar dengan koefisiensi gesek kinetik 0,4. Dijawab, gambarnya adalah seperti berikut. Jika sebuah kardus tadi dengan massa 0,8 kg ditarik dengan gaya 4 Newton ke arah kiri. Pada lintasan licin dengan rumus F sama dengan M kali A, 4 sama dengan 0,8 kali A sama dengan 4 dibagi 0,8 sama dengan 5 Newton. Jadi pada lintasan licin gayanya adalah 5 Newton. Kemudian pada lintasan kasar, F sama dengan W sama dengan M kali G. 0,8 dikali 10 sama dengan 8 Newton. Kemudian gaya koefisiensi sama dengan massa koefisiensi dikali massa pada lintasan kasar.
sama dengan 0,4 dikali 8 sama dengan 3,2 Newton. Koefisiensi gas ya sama dengan 4 Newton dikurangi 3,2 Newton sama dengan 0,8 Newton. Koefisiensi gaya sama dengan massa dikali A. 0,8 sama dengan 0,8 kali A. A sama dengan 0,8 dibagi 0,8 sama dengan 1 Newton. Demikian pembahasan UTS semester 2 tahun 2021 kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.